Kisah Prabu Siliwangi, Episode 5, Mimpi Ratu Subang Larang. Sri Maharaja Prabu Siliwangi berdiri kukuh di dalam kamarnya, mengedarkan matanya pada sekeliling. Decak kagum senantiasa tertuju pada sekeselernya yang telah membangun keraton ini di atas lahan lemah duwur yang diapit 3 batang sungai berlereng curam. Membentuk pertahanan alami yang hebat. Musuh yang datang akan cepat terdeteksi dan dihalau sebelum berhasil melaksanakan niat jahatnya. Ia tidak khawatir terhadap serangan musuh. Kalaupun kekhawatiran itu muncul, maka sikap rakyatnya lah yang berbuat tamak, yaitu memilih ajaran selain memegang teguh ajaran jati Sunda. Karena itulah ia selalu menanamkan paham pada siapa saja bahwa Purbatisi Purbajati mana mo kadatangan ku musuh, ganal musuh alit, suka kereta tang lor kidul kulon wetan kena kereta rasa, tan kereta jalakibi dina urang rea, jaloba di sang hyang siksa. Ya, Sri Maharaja Prabu Siliwangi mengangguk takzim. Saat musuh dari luar datang, seluruh Ponggawa dan juga Jagabaya tentu telah siaga untuk menghalaunya. Tak perlu diragukan kesaktian dan keterampilan mereka menggunakan senjata untuk mengamankan negeri. Tak perlu membuatnya gundah kalau tiba-tiba pada tengah malam, serombongan pengacau datang. Tapi ketika musuh datang dari dalam, dari tempat yang tidak terduga, para Ponggawa dan prajurit jaga, bagaimana tidak membuatnya gundah? Sri Maharaja Prabu Siliwangi mengusap wajah. Dingin. Ampun, Hyang Jagannatha, bagaimana mungkin hamba menganggap musuh putra hamba sendiri, gumamnya. Keinginan kuat Prabu Anom Walang Sungsang untuk mencari kebenaran yang tidak sama dengan hamba, apa layak dianggap sebagai musuh. Sri Maharaja Prabu Siliwangi seperti juga kebanyakan para ksatria dalam mempersiapkan penerusnya, menginginkan melanggengkan kebijakannya. Kalaulah harus mencari acining hirup, pergilah ke hulu seperti juga dirinya mencari. Kenapa harus ke hilir justru untuk mencari hulu? Walang Sungsang. Walang Sungsang, gumam Sri Maharaja Prabu Siliwangi. Berlama-lama menyepi sendiri, tak juga baik akibatnya. Sebagai pemangku negeri, setiap saat diperlukan titah dan kebijakannya. Kalaulah terus-menerus mengurung diri tentu saja akan sangat merepotkan kala ada masalah yang harus diselesaikan. Mengingat akan hal itu, Ratu Subang Larang memberanikan diri masuk ke kamar Sri Maharaja Prabu Siliwangi. Di dalam kamar, dengan segala hormat, Ratu Subang Larang mulai bicara. Ia tahu hal itu sebagai perbuatan lancang. Tapi ia sudah siap menerima hardikan, jika Mahaprabu memilih menghardiknya. Hardikan itu akan jadi pengukuh dan pembuktian di alam keabadian nanti. Ratu Subang Larang tentu mafhum bagaimana Islam telah mengajarkan untuk tidak diam manakala diam akan menambah kemudaratan. Diam menjadi emas manakala bicara mengantarkan pada kemudaratan. Seraya duduk tepekur, Ratu Subang Larang mulai melantunkan syair-syair penggugah jiwa yang ia dapatkan dari para juru pantun. Sri Maharaja Prabu Siliwangi ternyata terhibur. Seulas senyum hambar menghiasi bibirnya. Terlolos kalimat singkat dari mulutnya. Duduklah di sini, Nyai. Ratu Subang Larang mengangkat wajahnya sedikit, mata bulatnya mengerjap indah. Sepasang bola mata penghias langit manakala malam menyelimuti. Cahaya bola mata kijang yang mengkilat, menyambar jantung ksatria Kinayungan yang sedang gemar berburu. Ia menunduk bersemu malu, meronakan pipi bersemu dadu. Nyai, hamba, kakak, duduklah di sini. Ratu Subang Larang berdiri pelan, melangkah gemulai lir macan tenangan. Mendekat dengan langkah yang teratur, gerakan-gerakan yang tertata, langkah indah Putri Sunda. Dalam pandangan Sri Maharaja Prabu Siliwangi, sekujur tubuh istrinya itu seperti bermandi cahaya.
membangkitkan gairah kelelakian. Ratu Subanglarang duduk di sampingnya. Menunduk dalam. Dan siap, mengerling manakala Mahaprabu bertitah. Syair apa yang kau lantunkan tadi, Nyai? Selidik Mahaprabu. Ratu Subanglarang tak segera menjawab. Melemparkan sesungging senyum menawan, sehingga wajah kuning langsat itu kini terlihat semakin mempesona. Syair sederhana yang aku temukan dari pustaka yang tak bernama. Indah. Indah sekali kedengarannya. Biarkan ia tumbuh di taman hati, Kakak, kalau syair-syair itu memang terdengar indah. Pasti, Nyai. Aku akan selalu memupuknya. Sri Maharaja Prabu Siliwangi kemudian bersipongang. Berjalan mengilingi ruangan itu, kedua tangan disilangkan. Lir macan tenangan kurang lebih berarti seperti seekor macan melangkah gemulai. Peribahasa ini biasanya dipergunakan untuk melukiskan cara berjalan seorang perempuan Sunda, yang melangkah teratur, pelan dan penuh perhitungan seperti diaplikasikan dalam tarian-tarian klasik. Di belakang, menunjukkan dadanya yang bidang dihiaskan manik-manik bertahtakan emas permata. Ratu Subanglarang menunduk makin dalam. Tak kuasa melihat ksatria pilih tanding bersipongang di hadapannya. Kekaguman mengisi seluruh kesadaran Ratu Subanglarang saat itu. Ksatria yang tak saja dikjaya di medan laga, tapi juga hebat dan perkasa di medan dahaga asmara. Dengan rasa kagum dan menghormati suaminya, tanpa diminta, Ratu Subanglarang melantunkan syair-syair itu lagi dengan suara teramat merdu. Bagaikan bulu perindu yang meninabobohkan rasa dahaga Sri Maharaja Prabu Siliwangi. Meruntuhkan kesiagaan. Fragmen yang dirancang Ratu Subanglarang berlangsung dengan gemilang. Ratu sangat yakin kalau suaminya tak lagi bermuram durja. Tidak mengapa sekalipun untuk sesaat. Sesaat itu akan menjadi berarti manakala diisinya dengan tepat. Desir angin yang berhasil mengembalikan kegerahan seorang musafir, tak butuh berlama-lama. Hanya cukup beberapa saat tapi datang dengan tepat. Hal itulah yang telah dipersiapkan Ratu Subanglarang. Ia tak ingin mencari ikan dengan mengeruhkan kolam. Bicaralah. Aku yakin ada sesuatu yang ingin kau sampaikan, Nyai. Urai Sri Maharaja Prabu Siliwangi. Sinyal itu dengan cepat ditangkapnya. Ratu Subanglarang kembali tersenyum. Manja. Betul, Kakak. Bicaralah. Tadi malam aku bermimpi, Kakak. Tentang apa? Kebakaran hebat terjadi di sepanjang sungai Cipakancilan, Kakak. Api tak bisa dipadamkan. Aku juga heran kenapa api bisa menjilat-jilat air yang mengalir deras itu. Sri Maharaja Prabu Siliwangi menunduk dalam. Keningnya terlihat berlipat. Mata bulatnya tak diam mengerjap-ngerjap. Ia berpikir keras, pertanda apakah mimpi permaisurinya itu, api, sungai, api menjilat air. Kau terlalu khawatir barangkali sebelum tidur, Nyai. Sepanjang Kakak berdiri kukuh, kota dijaga prajurit dan desa-desa diawasi Jagabaya, tak pernah sedikit pun rasa khawatir singgah barang sebentar, Kakak. Kalau begitu, mungkin itu pertanda. Kita perlu mengundang ahli ramal, Nyai, agar segera menyingkap tabir impianmu itu. Sri Maharaja Prabu Siliwangi melontar usul. Berjalan mendekati permaisurinya. Memegang pundak Ratu Subanglarang dengan tangan kiri, sementara tangan kanan memegang dagunya. Diangkat pelan agar bisa menatap wajah Ratu Subanglarang dengan leluasa. Diperlakukan seperti itu, Ratu Subanglarang hanya mengerjap-ngerjap, tak kuasa menatap balik sorot mata perkasa. Mahaprabu Sri Baduga. Menatap sorot matanya itu seperti melihat pusaran air. Di balik ketenangannya ada kekuatan dahsyat yang bisa menyedot siapa saja dan apa saja yang ditatapnya. Tatapan mata harimau perbawa keagungan budi dan kewibawaan. Kakak sendiri pasti tahu arti mimpiku itu. Keluhuran ilmu kakak telah melampaui untuk menafsirkan mimpi sederhana itu. Kenapa kau merasa yakin? Mata kakak yang bicara. Mataku. Mata kakak juga mata hati. Bukakan mataku,
Kalau di baliknya kau akan menemukan jawaban, Nyai. Kegundahan kakak belakangan ini. Bukankah juga bagian dari mimpiku itu, kakak? Telisik Ratu Subang Larang. Sri Maharaja Prabu Siliwangi mengernyit. Tapi cepat-cepat ia menyembunyikan keheranannya, tak ingin permaisurinya cepat menangkap kalau sesungguhnya ia mulai terjebak pada permainan yang dikembangkan permaisurinya itu. Syair-syair yang dilantunkan, gemulai langkah yang mempesona dan cerita tentang mimpi melihat api yang berkobar di Cipakan Cilan, tentu bukan bagian yang terpisah sendiri-sendiri. Mahaprabu Sri Baduga sadar, sebagai santri pinilih di pesantren Kuro, kecerdasan permaisurinya melampaui kebanyakan perempuan saat itu, juga melampaui kemampuan permaisuri yang lainnya. Dulu, saat pertama kali menikahi Nyai Ambedkasih, Sri Maharaja Prabu Siliwangi tak menangkap kecerdasan perempuan itu. Bukakan mataku, Nyai, agar segera kau temukan jawaban atas mimpimu itu. Mahaprabu mengulang titahnya. Tak ada kuasa, kakak, untuk membukakan mata kakak apalagi mata hati. Sri Maharaja Prabu Siliwangi menghentak. Menarik tangan dan memutar tubuhnya. Ia kembali bersipongang, melangkah tenang mengitari ruangan. Sesekali wajahnya menengadah, menembus langit-langit, mencari jawaban dari teka-teki yang sedang menjadi perbincangannya tadi. Air Cipakan Cilan, api menjilat air, api. Ada api berkobar. Ah! Api. Api yang menjilat-jilat hati kita, Nyai. Api yang berkobar membakar air. Kehidupan dalam hati kita, Nyai. Oh, Hyang Jagannatha, gerangan apa yang terjadi dengan api di hati kami? Teriak Sri Maharaja Prabu Siliwangi. Teriakan yang melengking tinggi itu membahana ke segala penjuru. Gema suara itu membangunkan para prajurit yang tidak jaga, membangunkan binatang-binatang hutan sehingga lari pontang-panting. Gema suara itu telah membangunkan para penghuni langit. Hujan deras diiringi petir yang menyambar-nyambar datang begitu saja. Hujan seperti ditumpahkan langsung dari langit, tanpa tedeng aling-aling mengguyur pengisi alam panca tengah, membasahi Matyapada tanpa didahului dengan mendung. Ratu Subang Larang terperangah. Ia hampir loncat saking kagetnya. Tapi begitu dilihatnya Sri Maharaja Prabu Siliwangi masih berdiri kukuh di tempatnya semula, berangsur-angsur ketenangan kembali menyertai Ratu Subang Larang. Air, Nyai, hujan, api akan padam dengan air, kakak. Tapi dalam mimpi, api malah berhasil menjilati air. Ya, Allah. Apakah pertanda api akan merajai air? Sri Maharaja Prabu Siliwangi mengernyit untuk kesekian kalinya. Cara permaisurinya menunjukkan keputuasaan itu telah mengingatkan dirinya pada kenyataan bahwa Ratu Subang Larang seorang penganut Islam yang baik. Beberapa saat Sri Maharaja Prabu Siliwangi menatap lekat permaisurinya. Diperlakukan seperti itu, Ratu Subang Larang jadi salah tingkah. Ia meneliti diri, gerangan apa yang salah dengan dirinya sehingga diperlakukan tak biasa oleh suaminya. Tatapan penuh tanya itu telah mengusik ketenangan batin Ratu Subang Larang. Ia tanpa diminta mulai berkaca diri. Sanggul, patrem, rangkaian melati, kebaya hijau lumut dari bahan sutera yang indah, kain batik halusan warna hijau tua senada, sepertinya tak ada yang salah. Ia mendengus ingin menciumi sekujur tubuhnya sendiri untuk memastikan bahwa saat itu masih memancarkan wangi. Ada yang tidak berkenan denganku, kakak? Tanyanya kemudian. Sri Maharaja Prabu Siliwangi berpaling. Ia menatap ke titik abstrak, pada rinai hujan yang masih mengguyur. Pada langit tanpa batas. Pada pandangan yang tak juga berbatas. Ia mengumbar pandangan, menari-nari ke sana kemari. Kebiasaannya saat ia sedang gundah. Ah, sebelum hujan turun, ruangan ini sempat memancarkan wangi bunga. Tapi sekarang, terasa dingin. Hampa menyergapnya. Jangan sampai kakak terus bermuram durja seperti itu.
Kalau memang Walang Sungsang telah menyinggung perasaan kakak, kenapa tidak diberi pelajaran saja? Itu akan lebih baik daripada kakak membiarkan negara dan seluruh rakyat Pajajaran telantar, jelas Ratu Subanglarang pada akhirnya. Sri Maharaja Prabu Siliwangi menahan senyum. Akhirnya fragmen yang dikembangkan sejak tadi menemukan titik temu juga. Itulah tafsir mimpimu semalam, Nyai. Jelas Sri Maharaja Prabu. Siliwangi kemudian dengan suara datar tapi cukup membangkitkan rasa nyeri yang mendengarnya. Api menjilati air, Walang Sungsang. Walang Sungsang menjilati nuraniku, Nyai. Apa kakak merasakan itu? Aku sakit. Sakit sekali. Kenapa anak itu jadi kurang ajar, padahal aku sangat mengharapkan dialah yang akan menjadi satu-satu penerus dan pemangku raja di negeri ini, Nyai. Siapa gerangan yang telah salah mengasuhnya? Kakak menuduhku telah salah asuh pada putra kita itu. Telisik Ratu Subanglarang tak enak. Seolah tuduhannya itu ditujukan pada dirinya. Sri Maharaja Prabu Siliwangi membuang muka. Pada hujan dan pada keriuhan di luar sana, Mahaprabu bicara, tak ada yang lebih sakit dibandingkan dengan ditikam pisau buatan sendiri, yang telah lama dipersiapkan untuk menghadapi musuh. Siapa menyangka pisau bermata dua itu akan melukai sekaligus pemiliknya dan musuhnya. Tapi sekarang, saat ini, Nyai, kau harus lalui, musuh dan pemilik pisau itu menjadi tidak jelas. Akulah pemilik pisau itu atau anak kita, Walang Sungsang. Tanpa menatap pada suaminya, Ratu Subanglarang bicara, barangkali karena ia anak muda masih disesaki amarah, masih senang bermain-main dengan api, kakak. Ah, akal sehatnya, mungkin air itu, rupanya telah dikalahkan api yang berkobar menjilat-jilat. Menurutku, api itulah darah kemarahan putra kita yang tak berdasarkan akal sehatnya. Kalau api itu emosi Walang Sungsang yang tak berdasarkan akal sehat, aku pasti bisa memadamkannya, Nyai. Tapi bagaimana jika api itu justru emosi yang berdasarkan akal sehatnya? Api itu akan terus berkobar karena sengaja dipelihara untuk senantiasa berkobar. Aku mendapatkan kobaran itu pada putra kita. Mahaprabu Sri Baduga mematung. Sesaat kemudian terdengar ia menggumamkan bait-bait syair, Purbatisi Purbajati mana mo kadatanganku musuh ganal musuh alit suka kereta tang lor kidul kulon wetan kena kereta rasa tan kereta jalakibi dina urang reya jaloba di sang hyang siksa. Ratu Subanglarang menghela napas panjang. Berat terasa bongkahan karang yang menghimpit dadanya saat ini. Ia paham ke arah mana syair itu dimaksudkan. Tapi karang yang menghimpit itu harus dipecahkan, gumam Ratu Subanglarang. Ya, karang itu harus dipecahkan. Dan Ratu Subanglarang tahu bagaimana memecahkannya. Ia berdiri, beringsut mendekati Sri Maharaja Prabu Siliwangi yang sedang dibalut amarah. Aura panas terasa menguasai ruangan itu. Di balik tirai tempat tidur dengan sepasang bantal bersulam emas teronggok. Diam tak bergerak. Lain tentu saja antara aura panas tersulut birahi dengan aura panas dikuasai amarah seperti sekarang ini. Tapi amarah itu juga diperlukan agar tak ada energi dingin yang menggumpal dalam badan. Dengan langkah sangat hati-hati, Ratu Subanglarang menyingkap tirai. Jari jemarinya yang kuncup, lentik, membentuk gerakan-gerakan indah. Sebagai seorang permaisuri raja, langkah dan lagaknya tak terdapat sedikit pun cacat. Kulit kuning langsat terbalut kain sutra hijau lumut itu semakin terlihat menyala-nyala. Ratu Subanglarang tahu persis, sebagai seorang raja, Sri Maharaja Prabu Siliwangi telah melakukan tugasnya dengan baik, tidak saja dalam menjalankan roda pemerintahan, tapi juga menjalankan roda rumah tangga dengan para permaisurinya. Gemah ripah repe rapih loh jinawi, terbukti di gunung dan di lembah, di kampung dan di kota. Langkah pertama Sri Maharaja Prabu Siliwangi setelah resmi dinobatkan sebagai raja adalah melaksanakan amanat dari Wastu Kancana, yang disampaikan melalui ayahnya sendiri, Ningrat Kancana ketika masih menjadi Mangkubumi di Kawali.
Amanat yang tertulis dalam sehelai kulit itu disimpan rapi sebagai pusaka sekaligus undang-undang agar senantiasa menjadi acuan. Semoga selamat ini tanda peringatan bagi Rahyang Niskala Wastu Kancana turun kepada Rahyang Ningrat Kancana, maka selanjutnya kepada Susuhunan sekarang di Pakuan Pajajaran harus menitipkan ibu kota di Jayagiri dan ibu kota di Sunda Sembawa, semoga ada yang mengurusnya, jangan memberatkannya dengan dasa, kalagra, kapas timbang dan paredongdang, maka diperintahkan kepada petugas muara agar jangan memungut bea karena merekalah yang selalu berbakti dan membaktikan diri kepada ajaran-ajaran, merekalah yang terus mengamalkan peraturan dewa sesuai dengan amanat dari para leluhurnya. Dalam menjalankan roda pemerintahan kerajaan Pajajaran, Mahaprabu Sri Baduga membebaskan dayahan di Jayagiri dan Sunda Sembawa dari 4 macam upeti, yaitu dasa, pajak perorangan, kalagra, pajak tenaga kolektif, kapas timbang, kapas 10 pikulan, dan pare dongdang, 1 gotongan padi. Piagam-piagam Sri Baduga lainnya berupa pitekat, karena langsung merupakan perintahnya. Isinya tidak hanya pembebasan pajak tetapi juga penetapan batas-batas kabuyutan di Sunda Sembawa dan Gunung Samaya yang dinyatakan sebagai Lurah Kuikuan atau dikenal sebagai desa bebas pajak. Peraturan ini membawa kesejahteraan dan penghormatan kepada Sri Maharaja Prabu Siliwangi. Ya, tentang masalah ini, sebagai permaisuri Ratu Subanglarang telah sangat paham. Kebijakan Sri Maharaja Prabu Siliwangi sebagai raja, tentu akan bisa dirasakan tidak saja oleh abdi dalam keraton tapi juga oleh seluruh rakyat Pajajaran. Ratu Subanglarang juga paham pada realita bagaimana Sri Maharaja Prabu Siliwangi menetapkan bahwa untuk daerah kandang Wesi, harus membawa kapas 10 carangka, 10 carangka sama dengan 10 pikul, sebagai upeti ke Pakuan setiap tahun. Kapas termasuk upeti, jadi tidak dikenakan kepada rakyat secara perorangan, melainkan kepada penguasa setempat. Kebijakan ini telah menumbuhkan rasa keadilan pada rakyat. Begitu pula ketika Sri Maharaja Prabu Siliwangi menetapkan kebijakan bahwa paredongdang atau disebut pula panggeres remah, yang merupakan hasil lebih atau hasil cuma-cuma tanpa usaha. Remah adalah bekas ladang. Untuk padi yang tumbuh terlambat di bekas ladang setelah dipanen dan kemudian ditinggalkan karena petani membuka ladang baru, menjadi hak raja atau penguasa setempat. Pajak yang benar-benar murni pajak hanya pajak tenaga dalam bentuk dasa dan kalagara. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan perorangan dan kolektif sebagai bentuk pajak berupa kerja bakti, seperti diantaranya menangkap ikan, berburu, memelihara saluran air, bekerja di ladang atau di serang ageng, yaitu ladang kerajaan yang hasil panennya diperuntukkan bagi upacara resmi. Ratu Subanglarang merasakan betul bagaimana gundah gulananya Sri Maharaja Prabu Siliwangi. Bagaimanapun juga jejak langkah sebagai pemimpin yang adil, manusia sakti yang tak takut dengan musuh, telah menumbuhkan rasa hormat yang tinggi dari seluruh rakyat Pajajaran, juga telah menumbuhkan rasa kagum dari kerajaan lain. Tapi manakala terjadi salah langkah dalam menyikapi keinginan Walang Sungsang, citra baik itu tentu akan ternoda. Inilah yang tak diinginkan Sri Maharaja Prabu Siliwangi juga dia sendiri sebagai permaisurinya. Sebagai permaisuri, Ratu Subanglarang tentu paham benar di mana harus menempatkan diri. Tapi sebagai ibu kandung yang denyut jantung anaknya adalah juga denyut jantungnya, juga paham kalau keinginan Walang Sungsang sama sekali tidak salah. Ia bahkan harus secara jujur mendukung keinginannya itu. Impian yang dialami Walang Sungsang bagi Ratu Subanglarang adalah semacam ilham yang harus segera diwujudkan agar menjadi kebenaran yang bermanfaat bagi orang kebanyakan, sesuatu yang tak bisa ia lakukan selama ini. Hal itu bisa mewujud manakala Walang Sungsang melaksanakan keinginannya. Sungguh, sebuah pilihan dalam suasana yang sulit. Ratu Subanglarang merebahkan tubuhnya di atas tempat peraduan, bersulam sutra bertahtakan emas permata. Tembok batu sekeliling ruangan itu terasa semakin dingin, walaupun angin tak semilir. Jari jemarinya yang lentik terawat membuka sebuah patrem yang mengeratkan untaian rambutnya.
Kini rambutnya dibiarkan tergerai seperti ombak yang terhampar di lautan luas, menari-nari dalam kemilau dan semerbak wangi. Sri Maharaja Prabu Siliwangi bergeming. Kelelakiannya seperti tertantang. Ia mendekati tempat peraduan itu. Siang terasa damai apalagi sehabis hujan. Rinai masih membekas di langit, juga titik-titik air masih bermain-main pada pucuk-pucuk daun dan membasahi rerumputan dan tegalan yang terbuka, menyemburkan bau yang khas. Kau sendiri telah mengajak bicara anak kita, Nyai. Desak Sri Maharaja Prabu Siliwangi tiba-tiba. Tenggorokannya naik turun merasakan ada yang mendesak-desak di sana. Kakak tentu akan jauh lebih tepat mengajaknya bicara. Urai Ratu Subanglarang. Sejenak Sri Maharaja Prabu Siliwangi diam. Diam bukan karena merasa takut, tapi sedang mencari ucapan yang pantas agar permaisurinya itu tak merasa disudutkan dengan kelakuan putranya. Sejenak gambaran-gambaran itu hadir kembali. Sri Maharaja Prabu Siliwangi teringat kembali pada pertemuan terakhirnya dengan Walang Sungsang. Sekalipun diancam, putranya itu tak bergeming. Bagaimana? Walang Sungsang, desak Sri Mahaprabu Siliwangi. Apapun yang akan terjadi, hamba telah siap untuk menerimanya, Kanjeng Rama. Termasuk diusir dari istana. Lebih dari itu pun hukuman yang bakal hamba terima akan dengan senang hati hamba jalani. Daripada hamba berbohong dengan desakan hati sendiri. Begitu segar dalam ingat Sri Maharaja Prabu Siliwangi bagaimana jawaban putranya itu. Mendengar jawaban dari anaknya seperti itu, Mahaprabu benar-benar marah. Wajahnya berubah merah padam. Napasnya terlihat seperti tersengal menahan emosi yang mendesak dari dalam dadanya. Lalu dengan secepat kilat Sri Maharaja Prabu Siliwangi mencabut kujang pusaka dan diacungkan ke atas. Demi langit dan bumi aku tak suka mendengar jawabanmu itu, Walang Sungsang. Mulai saat ini juga, kau, Walang Sungsang lebih baik keluar dari istana sebelum kau berubah pikiran untuk meninggalkan keyakinan yang diajarkan Kanjeng Muhammad itu. Titah Sri Maharaja Prabu Siliwangi. Tentu saja kata-kata seperti itu tadinya dimaksudkan sebagai gertakan saja. Tapi di luar perhitungan Sri Maharaja Prabu Siliwangi, diancam seperti itu tiba-tiba Walang Sungsang berdiri lalu menyembah taksim. Pelan tapi pasti tanpa berkata-kata lagi, Walang Sungsang mundur dari hadapan ayahandanya. Ia keluar kamar dengan hati puas karena keinginannya untuk mempelajari agama yang dibawa oleh Kanjeng Muhammad serasa sudah ada di depan mata. Sri Maharaja Prabu Siliwangi mengusap wajahnya yang tiba-tiba terasa memanas. Jawaban dan keadaan itulah yang telah mengganggunya selama ini. Ia khawatir sekadar membayangkan kejadian itu. Entah kenapa, ia justru seolah telah bisa menerawang apa yang akan terjadi. Jawaban terakhir itulah yang akan dipilih putranya dan bukan mengurungkan niatnya. Tidak. Tidak ada sedikit pun keinginan Walang Sungsang untuk mengurungkan niat, sekalipun mendapatkan gertakan dan ancaman. Oh, Hyang Jagannatha, ampunilah kelancangan putra hamba. Hamba tidak bisa melarang juga tidak rela membiarkan semua ini terjadi, Hyang Jagannatha. Sri Maharaja Prabu Siliwangi melangkah menuju tempat duduknya. Tangannya yang tadi begitu kokoh memegang pusaka kujang, kini terlihat begitu lemas. Perlahan pusakanya itu dimasukkan kembali ke dalam warangkanya dan diselipkan di pinggangnya. Dari sorot matanya terlihat betapa berat beban yang sedang dipikulnya. Ya, gambaran itu kini bisa dilihat Ratu Subanglarang dengan jelas tanpa terhalang apapun. Maafkan hamba, kakak. Hamba mengaku tidak bisa mendidik anak seperti seharusnya, ungkap Ratu Subanglarang dengan perasaan berdosa. Ia bisa merasakan bagaimana kesedihan suaminya sekalipun hal itu belum benar-benar terjadi. Ratu Subanglarang seolah telah melangkah selangkah ke depan, sehingga merasakan betapa kegundahan yang membuncah memenuhi dada Sri Maharaja Prabu Siliwangi saat itu. Kau tidak bersalah, Nyai. Akulah yang bersalah. Sebagai ayah, aku tidak bisa mengikuti jalan pikiran anakku sendiri.
Dan sebagai pemimpin, aku tak bisa mempertahankan kehormatan dan ajaran Jati Sunda ini agar selalu diikuti oleh seluruh masyarakat termasuk juga anakku. Aku sangat sedih. Bagaimana aku bisa memimpin masyarakat ke depan, kalau memimpin anak sendiri saja tidak bisa, urai Sri Maharaja Prabu Siliwangi, benar-benar sedih sekaligus kecewa dengan apa yang telah menjadi ketetapan Walang Sungsang itu. Ah, padahal itu baru ada dalam bayang-bayang sendiri. Bayang-bayang yang muncul akibat kekhawatiran yang menderanya. Selayaknya kakak tidak harus sedih seperti itu. Kalau memang Walang Sungsang sudah tidak bisa dicegah lagi, bukankah selayaknya kakak membiarkan anak itu tumbuh dengan sendirinya karena masih banyak tugas penting lain yang harus segera kakak selesaikan? Ratu Subanglarang mengingatkan suaminya agar tidak terus-menerus berada dalam kekecewaan. Mendengar hal seperti itu, Sri Maharaja Prabu Siliwangi mengangguk pelan. Entah kenapa hari itu, Sri Maharaja Prabu Siliwangi seperti telah kehilangan separuh dari kekuatannya sehingga kalau hari-hari sebelumnya tampak gagah, sekarang justru terlihat tidak bersemangat. Goncangan itu ternyata tidak berakhir sampai di situ. Kelak, anak cucu Pajajaran juga akan mengetahui dengan pasti bagaimana desakan seperti yang dilakukan Walang Sungsang, juga menjadi desakan dari beberapa daerah bawahan Kerajaan Pakuan. Proses penodaan terhadap ajaran Jati Sunda itu memang berlangsung secara damai dan terjadi di Tatar Sunda. Sejarah kelak akan mencatat, kekhawatiran Sri Maharaja Prabu Siliwangi itu menjadi kenyataan. Sekalipun tidak terjadi pergolakan yang meluas kecuali di beberapa lokasi seperti Raja Galuh, Kalapa, Pakuan, Galuh, Datar, Madiri, Jawa Kalapa, Gegelang, dan Salajo. Islam tidak dinyatakan sebagai musuh melainkan dipandang sebagai pihak yang mendatangkan bencana dan telah menodai ajaran Jati Sunda. Sri Maharaja Prabu Siliwangi sama sekali tidak pernah membayangkan satu kenyataan jika langkah Walang Sungsang yang tidak bisa dibendung itu sebagai awal dari proses penistaan ajaran Jati Sunda. Mahaprabu membayangkan bagaimana proses masuknya pengaruh Hindu ke Tatar Sunda dulu, bermula dari kalangan atas keraton. Berbeda dengan proses masuknya pengaruh Islam. Sejarah kelak mencatat, ajaran baru ini justru mulai diterima kalangan rakyat biasa. Sri Maharaja Prabu Siliwangi terlilit rasa khawatir. Tapi ketika melihat istri tercintanya duduk di bibir ranjang, serta-merta Sri Maharaja Prabu Siliwangi mencium wangi melati, semerbak mengisi ruangan. Sejenak ia melepaskan dari perasaan bersalah yang mengungkungnya. Ratu Subanglarang tersenyum manis seolah telah bisa menangkap getaran yang mendetak-detak di balik dada bidang suaminya itu. Ia seperti merpati, mempermainkan keindahan lenggok tubuhnya, memancing agar merpati jantan mendekat. Mendekap. Siang itu saat hujan mulai reda, Ratu Subanglarang merasakan dekapan lembut Sri Maharaja Prabu Siliwangi dari arah belakang. Ia bisa merasakan hembusan napas hangat pada tengkuknya. Matanya terpejam damai, menyerahkan segenap rasa bulat-bulat pada suasana yang terjadi. Saat jemari kokoh Mahaprabu mencengkeram jemarinya, Ratu Subanglarang merasakan perasaan lembut menjalar, membuat simpul-simpul sarafnya merasa damai. Sri Maharaja Prabu Siliwangi berhasil melupakan segenap rasa yang mengungkungnya kecuali satu rasa indah yang terkembang di atas pembaringan itu. Bersambung episode 6.